Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para pejuang pendidikan seni dan budaya, para guru SMK Seni Budaya, program studi seni broadcasting dan film dari berbagai wilayah di tanah air. Apa kabar? Semuanya sehat? Saya harapkan semuanya sehat dan semuanya bahagia pada pagi hari ini untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan materi nilai berita dalam siaran jurnalistik radio. Langsung, tidak kenal maka tidak sayang. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Janurianto. Pendidikan terakhir saya S2 ISI Yogyakarta. Pengalaman mengajar saya sebelum menjadi WI, saya lebih banyak menjadi narasumber di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK. Lebih banyak bicara soal bidang kehumasan dan publikasi. Kemudian setelah saya menjadi WI, saya di BPMPV Seni dan Budaya, jurusan Seni Broadcasting dan Film. Pengalaman kerja saya pernah menjadi reporter Radio Unisi Bapak Ibu waktu masih muda dulu. Kemudian sejak tahun 96 sampai saya menjadi wartawan di SKH Kedaulatan Rakyat, koran tertua di Yogyakarta. Dan bahkan setelah saya menjadi PNS sejak 2001, saya masih menjadi kontributor di koran ini. Dan sampai sekarang saya masih menjadi penanggung jawab program siaran jurnalistik radio di Radio Vedak, radionya BPMP Seni Budaya. Itu saja sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu semua. Langsung ke materi tentang nilai berita. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya akan menyapa Bapak Ibu semua. Mungkin dari sekian banyak peserta ini mau yang ingin berbagi, ingin sharing tentang nilai berita. Apa sebenarnya nilai berita? Monggo silakan, siapa yang akan sharing? Saya Pak, kalau menurut saya nilai berita itu adalah ketika sebuah peristiwa layak untuk diberitakan karena ada daya tariknya. Istimewa, mantap. Itulah sedikit gambaran tentang nilai berita. Sudah disampaikan oleh salah satu rekan kita. Untuk selanjutnya saya akan masuk materi yang lebih mendalam tentang nilai berita itu. Ada 5 unsur berita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Deskripsi singkatnya bahwa materi ini akan membahas tentang unsur-unsur nilai berita untuk mengidentifikasi apakah sebuah peristiwa atau kejadian itu layak diberitakan. Indikator keberhasilannya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini nanti Bapak Ibu bisa menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur nilai berita. Kemudian indikator yang kedua, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi peristiwa kegiatan yang ada di sekitar Bapak Ibu itu punya nilai berita atau tidak. Langsung saya masuk materi tentang nilai berita. Ada 5 unsur nilai berita. Yang pertama adalah keluarbiasaan Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa tentu itu punya nilai berita yang tinggi. Bahkan seorang editor Inggris, pujangga Inggris, Lord Northfield itu deskripsikan atau menggambarkan keluarbiasaan itu seperti gambar, tertera di gambar. Ada anjing yang digigit oleh manusia. Kalau manusia digigit anjing itu sudah biasa Bapak Ibu. Tapi ketika anjing yang digigit manusia itu baru luar biasa. Itulah gambaran luar biasa yang merupakan salah satu unsur dari nilai berita. Yang berikutnya adalah kebaruan, aktual. Sesuatu yang baru, sesuatu aktual, sesuatu yang terjadi pada hari ini itu tentu lebih menarik daripada kejadian yang terjadi 1 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, bahkan bulan yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah kedekatan. Kedekatan itu bisa secara geografis, bisa secara psikologis. Geografis misalnya peristiwa, kejadian atau musibah yang menimpa tetangga kita, itu punya kedekatan secara geografis. Kalau kedekatan secara psikologis misalnya guru seni budaya di Makassar sana, secara geografis tidak ada kedekatan sama sekali karena jaraknya jauh, tapi punya kedekatan secara psikologis karena bagi Bapak Ibu, guru itu adalah sesama guru seni budaya. Jadi secara psikologis ada ikatan. Itu gambaran tentang kedekatan. Yang berikutnya adalah konflik. Sesuatu yang ada unsur pertentangan, tentu sesuatu yang menarik untuk kita beritakan. Tidak akan saya ulas lebih jauh tentang ini, sudah jelas. Yang berikutnya adalah human interest.
sesuatu yang menyangkut perasaan, sesuatu yang menyangkut emosional, membawa emosi kita, itu adalah sesuatu yang menarik. Di gambar bisa dilihat itu ada seorang anak yang membawa ayahnya yang sudah tua renta dibawa ke rumah sakit Sarjito dengan menumpang kereta api dari luar daerah. Ini pernah difoto oleh seseorang, kemudian pernah viral. Ini nilai human interest-nya tinggi. Yang berikutnya adalah orang penting. Semua peristiwa kejadian yang menyangkut orang penting itu layak kita beritakan. Saya contohkan di dalam gambar Presiden Jokowi. Itu adalah orang penting, orang nomor 1 di negeri ini. Tentu sesuatu yang menyangkut Jokowi adalah penting. Yang terakhir adalah kejutan, sesuatu yang menimbulkan kejutan. Saya gambarkan di sini terjadi hujan es. Kalau hujan es itu terjadi di Eropa, itu tentu tidak menarik. Tapi kalau hujan es itu terjadi di sini, tentu sangat menarik. Dan itu adalah kejutan. Rumusnya Bapak Ibu untuk menentukan peristiwa atau kejadian itu punya nilai berita atau tidak. Yang paling punya nilai berita adalah orang penting dalam peristiwa penting. Orang penting, saya contohkan misalnya Jokowi. Peristiwa pentingnya misalnya meninjau bencana alam atau meninjau gunung meletus, bencana gunung meletus. Jokowi orang penting, gunung meletus peristiwa penting. Orang penting dalam peristiwa penting. Itu sangat menarik. Kemudian orang penting dalam peristiwa yang tidak penting, itu masih menarik Bapak Ibu. Misalnya Jokowi ulang tahun. Jokowi orang penting, ulang tahunnya tidak penting. Tapi itu tetap menarik untuk diberitakan. Lain halnya kalau misalnya saya yang ulang tahun. Saya orang tidak penting, ulang tahun juga peristiwa tidak penting, itu tidak punya nilai berita. Satu lagi, orang yang tidak penting dalam peristiwa penting tetap punya nilai berita. Contohnya tukang becak, orang tidak penting dalam tanda kutip. Kemudian dalam peristiwa penting misalnya terlibat pembunuhan. Orang tidak penting tapi dalam peristiwa penting tetap punya nilai berita. Untuk lebih gamblangnya akan saya setelkan video. Ini adalah video yang menggambarkan hampir semua unsur nilai berita ada di dalamnya. Ini videonya. Ini adalah peristiwa gunung meletus Gunung Merapi meletus belum lama ini, akhir Januari lalu. Ini adalah peristiwa yang punya banyak nilai berita, unsur nilai berita. Kebaruan atau aktual dia dapat. Kemudian human interest-nya ada karena di situ melibatkan orang-orang penambang pasir yang harus dievakuasi. Kemudian kejutan, gunung meletus merupakan kejutan. Aktual jelas. Jadi hampir semua nilai berita masuk di dalamnya. Ini adalah gambaran sebagai contoh untuk melihat secara real mana peristiwa yang punya nilai berita yang tinggi. Oke Bapak Ibu, nampaknya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk saya melanjutkan materi. Pada intinya bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar kita itu punya nilai berita. Untuk mengidentifikasi kejadian atau peristiwa itu punya nilai berita atau tidak, kita tentu saja berpedoman mengacu pada unsur-unsur nilai berita itu. Jadi itu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan silakan Bapak Ibu bisa lebih mendalami materi ini. Kalau ada pertanyaan karena waktunya terbatas bisa langsung lewat WA, Japri ataupun telepon, insya Allah akan saya layani. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.